Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menayangkan jawaban dari pertanyaan kelompok lain. Yang pertama, rekan dari kelompok 5 adalah Zenita Saskia, NPM 203, Ahmad Almahdi, NPM 255, Adela Nanda, NPM 263, Fajri Ramadhani, NPM 305, Karenza Citara, NPM 319. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, koperasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaku bisnis, sebagai konsumen, apakah ada kemungkinan untuk membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali? Jawaban dari kelompok kami ialah koperasi konsumen masih ada kemungkinan untuk menjual barangnya lagi kepada pihak yang lain. Karena itu pula adalah kodrat dari koperasi jenis konsumen itu sendiri. Arti dan tugas koperasi konsumen itu sendiri adalah sebagai koperasi yang menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya sembako, perabot, pakaian, dan barang konsumsi lainnya. Koperasi konsumen bertujuan membantu mendidik dan melayani anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Barang yang disediakan koperasi konsumen biasanya terjangkau, namun tetap berkualitas. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah maksud dari mengontrak dari pedagang dalam statement alternatif pilihan yang terdapat dalam PPT? Jawaban dari kelompok kami ialah self-selection atau sewa pilih. Pembeli dapat memilih langsung barang yang dibeli lalu menyerahkannya kepada pramuniaga untuk dibuatkan bukti pembelian. Barang tersebut dapat diambil setelah melakukan pembayaran di kasir. Pelayanan ini sering terdapat pada Toserba. Pertanyaan dari kelompok 4 yaitu apakah terdapat hubungan antara motivasi berkoperasi dan pengetahuan tentang koperasi secara bersama-sama dengan partisipasi anggota? Jawabannya yaitu untuk mengusahakan anggota agar berpartisipasi aktif harus mengetahui apa yang menjadi tujuan koperasi, bila mana usaha dimulai dan selesai, apa kegiatan yang akan dilaksanakan, serta apa hak yang bisa dilaksanakan oleh anggota koperasi. Pengetahuan perkoperasian yang dimiliki oleh anggota koperasi menjadikan anggota koperasi aktif dalam berpartisipasi. Partisipasi aktif anggota koperasi menjadikan usaha koperasi akan maju dan berkembang sehingga tercapai keberhasilan koperasi. Pertanyaan dari kelompok 3. Dari segi kepentingan partisipasi dibagi dua, partisipasi kontributif dan partisipasi intensif. Mungkin dari kelompok Anda bisa menjelaskan apa pengertian dari kedua partisipasi tersebut. Berikan contohnya dan apa perbedaan peran anggota dalam menjalankan kedua partisipasi tersebut. Jawabannya, partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya. Contoh partisipasi kontributif yang pertama, membayar simpanan-simpanan, yang kedua, pembentukan cadangan dan penyertaan modal. Yang ketiga, para anggota juga mengambil bagian dalam penetapan tujuan. Yang keempat, ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ikut serta dalam mengawasi jalannya koperasi. Contoh partisipasi insentif, yang pertama ada pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga kredit, yang keempat produksi, dan lain-lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 7 karena pertanyaannya sama. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa kelompok Anda di dalam slide 4 mencantumkan bahwa prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela dalam koperasi dapat melemahkan permodalan dalam jangka panjang.
Jawabannya yaitu dikarenakan jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan koperasi anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang tertaman dalam koperasi harus dikembalikan. Berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.